Selamat datang Bapak guru hebat, pegiat dan pemerhati pendidikan pada kanal pelatihan gratis Selingan Seminar dalam Jaringan Ikatan Guru Indonesia Provinsi Maluku, batch 22. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dari segala wabah penyakit yang sedang menimpa dunia sekarang ini. Amin. Oke, Bapak Ibu guru hebat yang sempat bergabung malam ini, perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu hebat sekalian bahwa kegiatan ini sedang live di channel Digital TV IGI Maluku dan Facebook. Serta hingga saat ini sudah tergabung sebanyak 20 partisipan, termasuk host dan presenter. Sementara sekitar 10 masih on proses join room. Dan saya yang bertugas malam ini, Pak Suwadin sebagai presenter, Pak Deden sebagai host, dengan sorotan tema desain video pembelajaran berbasis Android. Dan saya sendiri sebagai panelis jalannya Selingan batch 22 ini. Untuk tidak membuang waktu, saya serahkan room ini kepada kedua bapak yang bertugas malam ini kurang lebih 2 jam ke depan. Silahkan Pak Deden dilanjutkan aksi roomnya, Pak. Pak Deden. Ya, baik Pak Alfi, terima kasih atas saran dan masukannya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat-sehat selalu. Di aktivitas kita di hari ini, memang pada prinsipnya kegiatan pembelajaran daring ini tentu menjadi sesuatu yang perlu harus menjadi menjadi pegangan untuk kita semua. Kenapa demikian? Karena ini tidak dipikirkan oleh pemerintah sebelumnya, karena proses pembelajaran itu biasanya dilaksanakan hanya pada saat pembelajaran yang bersifat luring saja, tapi tidak diagendakan dalam proses pembelajaran yang daring. Olehnya itu, lewat kegiatan di kesempatan malam ini itu menjadi sebuah harapan tersendiri untuk guru-guru hebat yang ada di Kota Tua, di Maluku Tenggara, dan Mangga juga yang ada di Kota Ambon. Nah, harapannya adalah di kegiatan pembelajaran video berbasis Android ini tentu menjadi harapan kita bersama. Nah, olehnya itu sebelum kita memulai, ada sedikit bahasa bijak bilang begini: hidup adalah belajar. Mau tidak mau kita akan selalu belajar, baik dengan kerelaan hati ataupun dengan paksaan diri dari lingkungan. Proses ini akan maju pada suatu tujuan. Tagline adalah membuat diri kita menjadi lebih baik. Nah, itulah mungkin yang menjadi motivasi kita setiap pembelajaran dari penguatan guru-guru kita untuk bisa ditransferkan kepada anak-anak kita yang ada di rumah untuk sementara ini. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam untuk Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya akan menyerahkan atau dipandu oleh presenter terkait dengan materi yang akan disajikan, maka perlu juga saya akan menyampaikan beberapa profil daripada beliau. Nah, sebelum saya akan menyampaikan profil beliau, perlu juga kita harus bisa memperkenalkan diri satu dengan yang lainnya. Nah, persahabatan bukanlah sebuah kesempatan, tapi merupakan tanggung jawab manis. Nah, inilah kata bijak dari Jalan Gibran. Nah, olehnya itu, lewat kesempatan ini, Profitai presenter kita malam ini, Pak Suwardi. Beliau lahir di Wali pada tanggal 21 Desember 1980, instansi yang sementara beliau tekuni pada Mandua, Maluku Tengah. Pelatihan yang pernah diikuti, satu, Sagunov pada tahun 2007 yang diselenggarakan oleh IGI, kemudian yang kedua Sagu Sabok
pada tahun 2018 yang diselenggarakan oleh IGI. Kemudian yang ketiga, Sagu Sabok lanjutan tahun 2019. Diklat guru matematika penggunaan GeoGebra ya pada tahun 2012. Kemudian diselenggarakan oleh P3 Kemdikbud di Jakarta. Dan kemudian penghargaan yang pernah diraih diantaranya guru berprestasi Kementerian Agama Provinsi Maluku pada tahun 2017, kemudian Anugerah Pendidikan Indonesia di tahun 2018. Nah itu mungkin biodata beliau atau profil time beliau presentasi kita untuk malam ini. Nah selingan ke-22 ini di mana akan dipandu oleh Pak Suhardi dengan topik yaitu desain video pembelajaran berbasis Android. Nah harapannya untuk Bapak Ibu guru mudah-mudahan akan menjadi sebuah pegangan untuk kita sehingga kedepannya kita bisa mentransferkan ya materi ini kepada anak-anak kita yang sementara lagi berada di rumah. Mungkin demikian. Selanjutnya saya akan menyerahkan atau dipandu langsung oleh Pak Suhardi. Demikian mungkin Pak Suhardi langsung saja. Oke, terima kasih Pak Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Terutama untuk Pak Deden lagu host malam ini dan Pak Alwi juga, kemudian Pak Bas, tim dan Pak Miron, tim dari IGI Maluku ya. Oke, malam ini teman-teman mungkin saya presentasinya singkat saja, tidak sebanyak yang tadi diberikan waktu 2 jam, mungkin kita akan langsung karena nanti malam ini juga kita langsung praktek dulu. Jadi intinya adalah materi kita malam ini kita akan mencoba membuat video pembelajaran yang sebenarnya sudah ada di tangan Bapak Ibu, di Android kita, di handphone kita. Dan ini tanpa editing sama sekali, tanpa melakukan editing. Ibu-ibu, bapak-bapak tidak perlu harus mahir membuat aplikasi yang kemarin sudah ditayangkan oleh teman-teman seperti Premiere, Studio, dan lagi yang lainnya macam. Dengan mengadakan melalui aplikasi ini, Bapak Ibu sudah bisa. Jadi kita bisa tayangkan wajah kita di situ menjelaskan materi juga tayang di kita. Kemudian kita merekam semuanya langsung kita jelaskan. Dan ketika kita jelaskan, kita matikan presentasinya atau rekamannya dihentikan, maka sudah langsung menjadi sebuah video. Dan video ini bisa disimpan di YouTube, bisa dibagi ke siswa kita kalau kita tetap buka langsung tanpa menggunakan internet, tinggal di-share it ke handphone siswa dan siswa bisa menonton kapanpun Bapak Ibu menjelaskan. Siswa bisa nonton di rumah, bisa nonton di mana saja selama video itu masih ada di handphone mereka, atau bisa juga Bapak Ibu men-share-nya di YouTube Bapak Ibu. Karena seharusnya guru punya akun YouTube bukan untuk cari uang, tapi untuk menyimpan video-video tersebut. Sehingga ketika mau mengajar, Bapak Ibu tinggal mengarahkan atau mengirimkan linknya saja dan mereka bisa menonton video itu kapan saja dan langsung memahami. Jadi saya hanya sarankan aja sebaiknya memang malam ini teman-teman kalau yang gabung ini baiknya menggunakan laptop gabungnya dan handphonenya akan kita pakai untuk praktek. Nah, sebentar di akhir penghujung kita akan praktek dan materi juga sudah disiapkan, saya tinggal di-download saja. Bahkan juga materinya bisa dinonton. Nah, nonton di YouTube saya juga ada. Saya jelaskan materinya. Kemudian sebelum saya lanjut, jangan lupa Bapak Ibu di chat itu sudah ada link untuk daftar hadir. Bisa di copy dulu, kemudian keluar sebentar dari Zoom ini, tapi tetap jangan keluar dari Zoom-nya ya, cuma pindah ke yang lain atau boleh di copy disimpan dulu di Word sebentar baru isi data hadirnya juga boleh ya, supaya kita kegiatan ini terekam semuanya, berapa orang yang hadir, berapa yang ikut seperti itu. Oke, kita langsung saja ke materi terlebih dahulu. Jadi kita malam ini teman-teman dulu, apakah ini sudah bisa Ya.
tujuan kita adalah sama saja dengan apa yang disampaikan Pak kita bisa merekam layar handheld laptop kita. Sekarang kita akan mencoba merekam layar handphone kita ya, dengan aplikasi yang ini. Aplikasinya adalah nanti screen recorder. Karena dia ini adalah aplikasi free atau luar biasa. Saya juga baru tahu ini, bahkan ternyata dia juga ini bisa kita live. Kita itu live ke YouTube, dan live hanya adalah dia hanya bisa jalan di versi Android 5 ke atas, jadi lebih ke atas ya, sampai yang sekarang 9. Oke, kita langsung saja, kita nanti cari aplikasi ini seperti biasa. Ini gunakan kita nanti pakai Play Store, masuk ke Play Store, kemudian tinggal diklik-klikkan saja. Sini ada lihat di gambar di bawah ini. Kemudian kalau sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu tinggal menginstallasinya saja. Datang sore boleh, malam-malam ada ini live ikon. Dan di sini ada tulisan no root, artinya tidak perlu handphone kita itu di-install lagi. Jadi dia menginstal tanpa root. Nanti kalau sudah dari tampilan yang sebelah kanan ini, tampilan sebelah kanan ini berarti ada tulisan buka di sini. Atau mungkin kalau pakai bahasa Ada bawa kabel data, itu menunjukkan bahwa pakai kabel data saja. selesai diinstal. Selanjutnya bukan biasanya kalau kita ini dibuka Untuk cas sama ke sini, di dalam saya. Sama dengan ini ke coba cek. ini tayangannya seperti itu akan muncul di layar Coba tes. Ambil ini saja. ini saya gunakan Coba masuk ke sini. tablet A8. Coba tes masuk sini. Karena memang sengaja supaya kelihatan besar seperti ini. Kalau di handphone ukuran yang kemudian setting dulu. Nah di sini aturan. Jadi yang ada kayak ada rode ini, lambang merah di sini kalau sudah muncul, ini tinggal diklik di sini, ini kita buka, kemudian kita tujuannya itu apa? Kita hanya ingin membuat supaya kamera depannya itu berfungsi. Kamera depan dan handphone kita itu seperti ini di pengaturan ada resolusi di sini. Resolusi ini bisa Bapak Ibu sesuaikan. Kalau handphone yang sekarang itu rata-rata bisa yang 700 ke atas ya. Bisa Full HD atau HD saja ya. 120 kali 960 boleh. Yang paling penting adalah ini direkam audio atau mengaktifkan mic-nya. Kita harus aktifkan mic-nya. Kita klik saja di situ, nanti akan muncul warna merah seperti ini. Warna merah berarti dia sudah aktif mic-nya. Kenapa? Kan materi perlahan-lahan seperti kita mengajar di depan anak-anak, semua suara kita itu terekam oleh kita. Kemudian yang kedua, kita scroll ke bawah lagi, di bagian bawah itu ada merah. Nah, kita tinggal di sini, tinggal digeser saja atau diklik saja langsung aktif. Ketika dia sudah aktif, maka tampilan akan berubah seperti ini. Kamera depan akan muncul seperti ini. Jadi wajah kita akan muncul di sini juga. Untuk selanjutnya gambar ini, ya, gambar ini artinya mungkin ini terlalu besar, bisa diperkecil, ya. Buat jadi kotak boleh, terserah selera dari Bapak Ibu saja. Oke, kita lihat ini si kamera itu nanti akan muncul ikon-ikon ini. Ada slot dan di bawahnya ada pengaturan atau gambar ini aturannya. Kita
sini di peraturan akan muncul seperti ini. Minimal ada suara. Kalau suara itu kotak di kamera kita. Ya, seperti itu. Kemudian di sini kalau saya sarankan tidak perlu kotak atik di sini. Yang penting tidak muncul. Kemudian di sini hanya lebar. Lebar ini kita tarik besar kecil gambar kita. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Maka sekarang bagaimana caranya? Itu yang paling penting. Bagaimana cara membuat videonya? Pasti pertanyaan seperti itu. Maka langkah-langkahnya adalah karena kita fokusnya ke video pembelajaran dari aplikasi apapun menggunakan aplikasi ini. Pertama-tama adalah siapkan materi dulu. Kita tayangkan di Android-nya yang berformat PPT atau PowerPoint, bisa juga dokumen atau bisa PDF atau juga bisa siapkan materinya. Sudah siap materinya, sudah tayang di handphone kita, baru kita aktifkan aja screen recordernya, aplikasinya ya. Kemudian setelah kita aktifkan aplikasinya, kita klik sini di icon seperti gambar kamera ini ya. Tulisannya di sini. Kenapa? Ketika kita klik di situ, maka kita sudah akan memulai perekaman. Kita kasih, kita merekam semuanya, termasuk apapun yang muncul di layar kita. Makanya saran saya, kalau Bapak Ibu membuat video pembelajaran menggunakan Android-nya, maka sebaiknya matikan jaringan internetnya dulu. Dan jaringan internet itu baik itu internet dari Wi-Fi, MP3 dan lain-lain. Jadi matikan supaya jangan kita diganggu iklan. Biasanya kan iklan muncul di layar kita, ada notifikasian WA, ada yang masuk di layar. Dan ketika itu muncul di layar sangat mengganggu sekali karena itu akan muncul di perekaman kita. Oke, setelah kita klik di sini tadi akan muncul 3, 2, 1. Artinya kita sudah di layar kita. Jadi ini saya sudah memakai materi saya. Ini adalah saya di layar ini. Kemudian ini ada muncul ini ada 2 ini. Harusnya dari 3, 2, 1 dia akan muncul. Seperti orang akan merekam film begitu. Ya, standby kamera roll action 1, 2, 3. Dia mulai hitung mundur dari 3, 2, 1. Setelah muncul selesai 1, merekam. Ketika 1 sudah berakhir itu berarti kita kamera sudah merekam kita dan merekam semua aktivitas yang ada di layar. Maka kita tinggal jelaskan. Kita jelaskan Pasti kan kendala kayak tadi ada bilang tadi. Kalau misalnya halangi apa yang kita jelaskan, kameranya itu bisa dipindah-pindahkan dengan cara diklik di gambar kita dan ditarik atau digeser kemana saja. Enaknya aplikasi ini adalah seperti itu, dia fleksibel. Jadi kita kemana saja jika kita menjelaskan materi. Kalau misalnya tiba-tiba ada gambar yang menghalangi kamera kita itu atau wajah kita menghalangi kameranya. Oke. Kemudian yang berikutnya pastinya setelah kita menjelaskan semua materi awal menyapa anak-anak, menyapa dulu ya. Biasanya kita menyapa seperti kita mengajar di kelas kemudian menyampaikan tujuan pembelajarannya. Daftar ini login aku tuh. Boleh juga pakai PDF. Iya. Boleh. Itu Awi kan Bapak Ibu ya. Iya. Kemudian kita sampaikan materi yang kita ajarkan hari ini semua selesai, kita jelaskan bagaimana cara menghentikan rekaman. Cara menghentikan rekamannya juga selalu ikonnya ini penting itu Pak Honor Pak SPD Center Cafe di PPG. Bagaimana pemerintah
tahu kalau dia grupai kalau dia sering daftar di emis. Ini sebenarnya kalau Ketika dia daftar saja. Kan grupai kan saya pakai simpatika lah, pakai saya kan baru kita sambung lagi videonya bisa. punya akun. Ini seperti biasa ada di handphone kita. Kalau kita merekam atau mengedit, pasti kliknya di kotak, ambang kotak. Kita ketik, kita klik di situ, bukan ketik, kita klik di situ, maka secara otomatis rekaman akan berhenti aplikasi ini. Kita sudah memiliki itu, bisa kita bagi ke anak-anak, bisa kita simpan di YouTube, ya. Jadi bisa bagi langsung ke handphone mereka kalau sedikit aja sedikit, atau bisa simpan di YouTube. Kemudian linknya kita klik tadi yang di stop tadi atau menghentikan video, nanti akan muncul seperti ini. Ada tulisan save video, ya. Maksudnya video sudah jadi. Tanda ketika klik di file sini, maka video langsung akan jalan. Jadi Bapak Ibu, seperti itu materi kita hari ini. Nanti kita akan saya coba praktekkan di handphone saya. Bapak Ibu difoto dulu ini. Maka ini ada YouTube saya juga ada di sini. Bisa diambil di foto dulu, ini dulu boleh ya, layarnya. Bentar bisa lihat penjelasan materinya ada di YouTube juga. Juga nanti tayangan ini akan ada di DTV. Kemudian di bawah itu ada materi bisa di-download. USB nya bisa diambil materi yang tadi. Oke, sekarang nanti saya akan coba. Sebentar baru saya jawab ya. Oke, saya coba tunjukin. Kita coba langsung praktek nanti ya, supaya lebih bagus. Dulu handphone saya. Ya. Oke Bapak Ibu, jadi kita akan praktek seperti ini. Jadi kita tadi kita sudah memiliki handphone ya. Maksud saya aplikasinya sudah ada di handphone. Aplikasinya sudah ada di handphone seperti ini. Ini di atas ini ya. Ada tampilannya seperti ini di AJ Recorder yang ini. Tampilannya seperti ini, tampilan dari aplikasi tadi. Kemudian tinggal kita klik aja seperti ini. Tapi tadi seperti yang saya bilang tadi, langkah-langkahnya adalah kita siapkan materi dulu. Jadi saya selalu langkah-langkahnya itu saya siapkan materi dulu. Nih ya, kita siapkan materi seperti ini, kita tayangkan materi dulu. Ya seperti ini ya materinya. Tapi ini sebaiknya ini kan per step ya, berdiri ya, mendingan di landscape dibalik. Terus supaya kelihatan lebih full lagi videonya. Misalnya saya bikin seperti ini. Jadi kita settingan awal kita itu kita siapkan materi dulu. Jadi kita sudah siapkan dari awal. Materi dari awal, kemudian kalau materi sudah siap seperti ini,
materinya sudah siap. Oke. Kemudian siapkan ajar kerjanya ini ya. Saya tayangkan lagi. Ini ya ajar kerjanya. Kemudian materinya tadi kita ambil seperti ini. Jadi ini persiapan sebelum merekam ini ya. Materinya sudah siap. Ini ajar kerjanya saya tampilkan sebelah kanan. Kemudian saya bikin seperti ini, saya klik seperti langkah-langkah yang tadi kameranya. Ya, di bawah tadi di atas itu sudah ada itu mic-nya sudah aktif di atas. Nah, ini mic sudah aktif, rekam audio sudah aktif, tinggal kamera. Saya aktifkan kamera seperti ini, perlihatkan kamera. Nah, ini saya sudah terlihat di kamera seperti ini. Kemudian ini tadi saya bilang ini kita bisa ubah ya, kita pilih yang mudah, kemudian kita kurangi, kemudian oke, seperti ini. Ya, kemudian itu kita gimana saja. Dan kita tinggal klik di sini, seperti tadi langkah-langkah dari di materi, kita klik ini, nanti akan muncul. Nah, ternyata tidak bisa merekam ya. Langsung live di situ tidak bisa ya. Jadi sekarang saya lagi merekam, tapi tidak muncul di layar. Jadi seperti ini Bapak Ibu, jadi kita jelaskan, kita terus menjelaskan materi kita jelaskan misalnya anak-anak hari ini kita akan membahas tentang TikTok, seterusnya materi kita jelaskan. Ini kalau teman-teman mau bikin animasinya lebih bagus lagi boleh silahkan. Kita jelaskan materinya seperti ini ya teman-teman, jadi kita jelaskan semuanya materi kita jelaskan semuanya. Akhirnya di penghujung dari materi, misalnya kita materi jelaskan seperti ini, kita tinggal klik aja, saya matikan seperti ini. Dan ini sudah menjadi sebuah video. Nah, ini video yang kita klik. Nih. Betul. Sekarang saya lagi merekam, tapi tidak muncul di layar. Artinya muncul gitu. Jadi semua aktivitas di layar tadi akan muncul dan materi itu semuanya yang kita sampaikan akan terekam semua. Apa yang terjadi di layar handphone kita itu akan terekam. Tadi sempat terputus karena memang saya gunakan kabel USB untuk menampilkan layar handphone saya di laptop saya, makanya tadi sempat terlepas. Tapi di handphone saya tetap merekam, jadi semua aktivitas yang terjadi tadi itu direkam oleh handphone saya, oleh AZ screen recorder tadi. Saya percepat aja videonya. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Jadi sangat simpel saja videonya, simpel sekali. Kita sudah memiliki video pembelajaran. Jadi sangat simpel teman-teman. Ini kalau seandainya teman-teman mencobanya, silakan nanti siapkan materinya dulu, kemudian mencoba. Kalau belum paham lagi nanti bisa ambil di materi tadi langkah-langkahnya. Jadi sangat mudah sekali. Jadi yang paling lama itu adalah mencoba mempraktekkan. Dan kelebihannya adalah ketika kita tayangkan seperti tadi, sudah selesai buat videonya, kemudian muncul video, kita bisa hapus. Kalau kita review dan ternyata video itu kurang bagus menurut kita, hapus lagi, bikin baru lagi. Karena tanpa diedit, tanpa editing. Ini kelebihan dari aplikasi ini. Jadi seperti itu Pak Deden. Sementara ya. Nanti kalau yang mau bertanya nanti silakan di. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Din, itulah mungkin penjelasan dari Pak Din terkait dengan desain video pembelajaran yang berbasis Android. Mungkin teman-teman guru ya, ada yang perlu mau ditanyakan terkait dengan mendesain video pembelajaran yang berbasis Android itu, apakah
mau mempertegas soal menyangkut dengan materi yang disajikan tadi atau soal menyangkut dengan aplikasi yang digunakan, karena ada beberapa aplikasi juga itu yang bisa juga bisa dikirim lewat fitur-fitur yang ada pada HP Bapak Ibu. Ini dipilih saja kira-kira bisa menu apa yang bisa dilihat pada video pembelajaran yang mudah untuk bisa disajikan. Nah, kaitannya dengan materi yang tadi disampaikan Pak Fadi, kalau umpamanya penyampaian agak cepat atau seperti apa, lewat kesempatan berbagai ini, mungkin disilakan untuk Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan atau memberikan saran masukannya. Ya, mungkin Pak Alvin bisa memonitoring Bapak Ibu buat grupnya yang sebentar lagi ya, Pak Alvin. Oke, pertanyaan saja Pak Deden langsung. Iya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Oh iya, ini ada pertanyaan di chat Pak. Di chat ini dari Cindy. Apa itu? Apakah ada batasan durasi waktunya Pak? Nah, jadi saya langsung jawab aja Pak Deden ya, yang ini. Ya, langsung aja. Untuk Bu Cindy, kalau untuk durasinya tidak ada batasan Ibu. Tergantung dari memori dari handphonenya, memori handphone Ibu ya. Coba jadi tergantung. Kalau memorinya itu misalnya pakai 128 GB internalnya, wah itu bisa merekam sampai besok pagi Bu, bisa. Nah, yang penting materinya sudah disiapkan panjang sekali, dijelaskan, ya, Bu, bisa Bu dijelaskan. Jadi boleh panjang-panjang. Jadi itu Bu, silakan Pak. Jadi mungkin ada yang langsung bertanya. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain, Pak Miron. Ya, Ibu Ani. Siapa? Ya, Pak Alfi. Pak Alwi silakan, ada? Ada Pak Alfi. Data hari biar komunikasi langsung sampai ada feedback. Ya, Bu Anita. Bu Anita silakan Bu. Ya, Bu Anita silakan. Ya. Ya, ini Pak, cara save-nya ke YouTube itu videonya. Kalau sudah jadi cara save pakai dari manual Pak. Menu satu tulang. Ya, silakan Pak Suwardi. Langsung ya. Ya, langsung aja. Kalau nggak pulang tidur sudah berapa? Cara simpan ke YouTube itu kan di YouTube ada, tapi dia simpel ya. Jadi perbedaannya gini, kalau YouTube yang lama, kalau Desember 2019 itu ada perbedaan. Kalau versi sebelumnya sebelum 16 Desember 2019 itu kita bisa langsung masuk di aplikasi YouTube, di situ ada tulisan upload. Nah, dulu. Kalau sekarang kita lagi menu upload di aplikasi YouTube. Maka caranya adalah di video kita itu ada ikon yang berbagi itu, ikon berbagi ya. Ini ya, jadi itu ya ikon berbagi. Jadi di situ langsung ke YouTube, ya langsung ke YouTube. Tapi awalnya itu harus punya YouTube dulu, punya akun YouTube dulu. Tapi sebenarnya teman-teman, ketika teman-teman sudah membuat email yang gmail.com, itu sebenarnya teman-teman sudah punya akun YouTube tanpa disadari.
Jadi tinggal di bahasa kerennya itu diresmikan, tinggal kita setujui. Saya setujui akun ini, email ini menjadi akun YouTube. Nah, sudah selesai. Dan kita sudah punya akun YouTube. Tinggal kita mau ganti namanya itu nanti sebentar lagi di setting. Tapi Ibu Anita, banyak sekali contoh-contoh di YouTube. Ibu boleh nonton atau boleh juga di akun saya di YouTube. Ada aja di Insairi Family itu ada cara mengupload video melalui handphone, ya. Setelah versi tanggal 16 Desember 2019. Nanti Ibu bisa melihat di situ caranya. Oke, Ibu Anita? Kalau udah paham boleh angkat jempol aja, Bu. Oke, sip. Ya, makasih Bu Anita. Jadi pertama itu kalau untuk bisa men-save di YouTube itu minimal Ibu Anita harus punya email yang sudah terconnecting langsung dengan YouTube itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Suwardi tadi, bahwa ada perbedaan YouTube yang versinya ya. Nah, tergantung daripada Ibu bisa memperbaharui kembali. Nah, olehnya itu di situ ada beberapa item yang bisa kemudian bisa semacam judul daripada video yang Ibu kirimkan lewat YouTube itu. Nah, sehingga ketika orang mencoba untuk membuka YouTube Ibu, mereka sudah bisa tahu judul daripada YouTube itu. Nah, jadi dasar yang paling utama itu minimal Ibu harus punya email yang bisa terkoneksi langsung dengan YouTube. Nah, itu mungkin sedikit tambahan untuk Ibu Anita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun juga belum bisa dipahami, tapi kayaknya Ibu Anita sudah jempol itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami lah. Ya, mungkin yang lain ada, silakan. Pak Kamal. Kamal. Mic-nya diaktifkan Pak Deden. Mic-nya. Oke, baik. Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama ini yang saya akan tanyakan ini yang berhubungan dengan aplikasinya. Saya coba ini biasanya untuk suaranya itu setelah saya lihat kalau kecepatan videonya di pilihannya tidak dinonaktifkan tidak jadi. Memangnya itu memang sudah begitu harus dinonaktifkan. Kemudian yang berikut masalahnya begini. Ini kan kita berbicara mengenai video pembelajaran ini kan intinya adalah agar anak-anak menarik perhatian mereka juga terutama begitu. Kemudian ini yang kita jelaskan videonya ini kan dari PowerPoint. Apa bisa kita tampilkan videonya berupa video begitu, video visual ya, visual dengan pokoknya videonya lah gitu, bukan hanya PowerPoint yang kita jelaskan ini kan hanya sebagai pengganti kayak penjelasan biasa begitu. Apa bisa dengan video lalu dijelaskan begitu. Terima kasih. Ya, baik Pak Kamal, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin berarti poin yang ditanyakan itu kaitannya dengan durasi ya, atau kecepatan daripada video itu. Kira-kira apakah itu memang sudah menjadi paketan daripada aplikasi itu, atau mungkin ada durasi yang bisa diatur dalam aplikasi itu. Kemudian kaitannya dengan video yang disajikan. Nah, yang dimaksudkan Pak Kamal ini, video itu apakah kita bisa semacam tampilan PowerPoint lalu dalam bentuk video. Nah, seakan-akan bahwa guru itu dia mencoba untuk menyajikan materi tapi bukan guru yang menyajikan. Nah, tapi ada semacam video tapi tampilannya itu tampilan dalam bentuk PowerPoint. Bisa juga mungkin dengan video-video dalam bentuk gerakan. Nah, kira-kira itu seperti apa dalam aplikasi yang bisa disajikan untuk anak-anak? Mungkin demikian Pak Aswan bisa. Iya, betul. Keren. Ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi sebenarnya memang saya tadi berharap jangan ada yang tanya ini, tapi ternyata ada. Apalah. Jadi gini, tadi di aplikasi itu ada icon. Ketika kita klik tadi ada icon untuk
pause atau dihentikan sementara. Nah, boleh. Jadi kita bisa kolaborasi antara PPT dengan video. Misalnya nih, kita menjelaskan seperti video berikut ini. Nah, saya matikan dulu itu rekamannya. Saya pause dulu, bukan di stop ya, matikan sementara. Kemudian keluar dari situ, cari videonya. Kemudian Bapak siapkan videonya, di play videonya dan Bapak merekam lagi. Sip. Jadi dikolaborasi boleh, Pak. Jadi memang kalau mau model seperti itu boleh, tapi sekali lagi Bapak Ibu kalau mau bikin seperti itu berarti Bapak Ibu sudah harus punya konsep. Konsep kira-kira sebentar kita bikin video ini mau bikin seperti apa. Habis ini PPT, setelah itu tayangannya visual video. Habis video PPT lagi. Jadi sudah harus punya konsep. Kalau mengenai durasi, Bapak Ibu, tadi saya sudah bilang, durasi itu tergantung dari RAM Bapak Ibu. Kalau RAM internal itu banyak, 64 GB, 128 GB, 32 GB, ya pasti bisa panjang. Jadi tergantung itu. Karena kalau misalnya nah seperti itu. Nah, handphone kita itu kalau misalnya kekuatan sudah berapa, tadi kita sarankan misalnya merekam 40 menit atau 30 menit lah di kelas kita jelaskan itu ya, tergantung dari gurunya. Mau kolaborasi boleh. Jadi tadi itu ya, ada icon untuk cari materi yang lain, kemudian ketika materi itu tampil lagi kita aktifkan. Jadi boleh kolaborasi. Silakan Pak Kamal. Kemudian yang tadi masalah mic Pak. Jadi di situ tadi mungkin Pak Kamal tidak simak di awal, tadi saya sudah sampaikan di pengaturan itu ada rekam audio. Rekam audionya itu harus diaktifkan. Ya, jadi mic-nya itu diaktifkan. Nanti di materinya ada ya, bisa diambil materinya. Di situ nanti ada cara mengaktifkan mic atau mikrofonnya. Kalau mikrofon tidak aktif, ketika kita menyampaikan materi seperti ini, dia tidak akan direkam. Suara kita tidak akan masuk. Seperti itu, Pak Kamal. Pak Deden, terima kasih. Iya. Ya baik Pak Suardin. Ya mungkin itu mungkin penjelasan dari Pak Suardin, Pak Kamal ya. Nah, Oke, jadi terima memang kasih. ya. Jadi memang untuk pembelajaran video ini, kalau umpamanya kita mau menyajikan materi untuk anak-anak kita, paling tidak kita sudah bisa menyiapkan materi apa yang bisa ada gerakan ya. Nah, ada gerakan untuk anak-anak itu. Nah, olehnya itu macam tadi Pak Suadi sampaikan bahwa minimal kita harus punya konsep, ya punya konsep dalam menyajikan video pembelajaran yang masuk itu. Nah, yang kedua, kalau umpamanya kita punya HP itu, katakanlah bahwa memorinya itu cukup menjanjikan, tidak ada masalah kalau umpamanya videonya agak panjang kan gitu. Tapi dikhawatirkan jangan sampai HP kita memang terbatas dalam untuk menampung video pembelajaran itu, sehingga terus juga harus bisa kita menyesuaikan dengan HP kita yang kita gunakan. Nah, olehnya itu memang video pembelajaran berbasis Android ini juga penting sebenarnya dalam hal untuk memberikan sajian terhadap anak-anak, karena anak-anak juga semacam jenuh gitu kalau maunya kita menyajikan materi yang sifatnya itu saja. Nah, olehnya itu inovasi daripada guru itu penting dalam menyajikan materi. Nah, itu mungkin Pak Kamal ya. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Nah, saya lihat ini kan Bapak Ibu sudah ada yang capek ini mungkin. Ya. Atau mungkin ada yang belum makan ini. Ya, guru-guru hebat, silakan ada yang mau bertanya? Puasa, Pak. Atau mungkin yang mau tanya bilang kata Pak Suwardi, coba tampilkan dulu lah videonya, video pembelajarannya itu seperti apa, ya? Mungkin ya. Tadi saya sudah di akhir materi tadi, ada itu tadi saya bikin link YouTube saya itu tentang video pembelajaran. Di materi tadi paling terakhir yang saya bilang tolong difoto, itu ada link. Ini kayaknya belum ada siapa yang foto ini. Oke. Pak Deden, Pak Deden. Ya silakan Pak Alfi. Iya. Pak Tahir, silakan Pak Tahir.
Tahir ya. Silakan Pak Tahir. Iya, terima kasih Pak Alfi, Pak Deden, dan Pak Presenter yang luar biasa pada malam hari ini, Pak Soehardin. Iya, terkait dengan penyimpanan itu, apakah ada bisa setting atau tidak? Kalau misalnya kita punya memori eksternal atau kita punya apa namanya istilahnya mikro memori ya, apakah bisa disetting atau tidak penyimpanan dari video itu dari AZ record itu bisa masuk ke memori eksternal atau tidak? Karena memang kalau kita hanya mengharapkan memori internal misalnya yang 32 kemudian 64, saya yakin itu pasti akan terbatas karena sudah dipenuhi oleh aplikasi-aplikasi yang ada di Android kita. Nah, makanya apakah ada di settingan untuk AZ recorder itu bisa disetting sehingga rekaman dari video kita itu di Android itu bisa tersimpan ke memori internal. Mungkin saja kita bisa siapkan yang 16 GB atau yang 8 GB dan seterusnya. Terima kasih. Pertanyaan saya hanya seperti itu, Pak. Ya, makasih Pak Tahir. Mudah-mudahan pertanyaan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Kalau bawahnya pertanyaan ini Pak Tahir juga sudah bisa menjawab, ya alhamdulillah begitu. Ya, Pak Tahir, kaitannya dengan pertanyaan bahwa kira-kira HP kita bagaimana bisa menampung atau bisa menampungnya lewat eksternal atau internal di HP kita. Saya kira ya kalau umpamanya butuh HP yang lebih canggih lagi ya saya kira bisa lah. Tapi kalau umpamanya HP yang 2019 disesuaikan. Tapi yang pastinya nanti akan dijawab oleh Pak Soehardin. Silakan Pak Soehardin. Oke, terima kasih Pak Deden. Ya ini Pak Deden supaya kita jangan ngantuk ini. Oke, jadi memang itu salah satu kelemahannya Pak Tahir ya. Jadi gini, aplikasi ini ada dua, ada yang free, ada yang pro. Kalau yang free, bahkan kita tidak bisa menampilkan kamera depan. Nah ini kelemahan juga. Kita menampilkan kamera depan, maksudnya kamera di belakang, kamera belakang tidak bisa. Juga tidak bisa mengatur untuk menyimpannya kemana. Itu kelemahannya free. Tapi kalau yang pro, saya belum tahu kalau yang pro ya, apakah nanti itu yang pro itu bisa mengalihkan penyimpanan. Tapi kalau yang saya tahu pro itu bisa mengalihkan kamera saja. Yang tadinya kamera ke depan, yang di depannya kita ini sekarang, dia bisa menggunakan kamera yang di belakang yang lebih bagus. Nah itu kalau yang pro. Karena itu kenapa digunakan untuk menggunakan aplikasi ini juga. Makanya dia bisa gunakan kamera yang di bagian belakang. Tapi kalau untuk penyimpanan itu yang saya tahu itu belum ada pengaturan untuk itu yang saya tahu. Hanya pengaturan menggunakan memori internal saja. Nah itu makanya tadi saya bilang kalau misalnya kita siapkan videonya, kalau durasinya sampai 20 menit itu masih bisa kalau menggunakan handphone yang sudah hampir full. Karena tadi kita sudah coba tadi siang, kebetulan ada ibu-ibu datang ke sini belajar membuat video seperti ini, guru IPA, dan dia menjelaskan materinya dengan memorinya itu sudah merah semua, baik itu eksternal maupun internal merah semua. Tapi masih bisa dia menjelaskan sampai 10 menit. Nah itu, jadi luar biasa. Jadi tergantung, kalau misalnya supaya panjang, resolusinya dirubah Pak. Rubah dia ke 960 saja, jangan pakai 200. Artinya yang penting jangan dia blur, jadi kabur begitu. Tetap kelihatan jelas videonya. Jadi 960 itu masih jelas. Tapi kalau misalnya mau lebih jelas lagi, ya ke HD. 920 itu yang bagian tengah medium. Kalau mau high, ya ke full HD. Tapi tadi itu semakin bagus videonya, semakin besar dia makan memori kita. Seperti itu Pak Tahir. Terima kasih Pak, terima kasih. Siap. Ya Pak Tahir, mungkin itu penjelasan ya dari Pak Soehardin. Jadi selain daripada memori internal dan memori eksternal yang bisa kita siapkan, tapi juga itu bagian daripada bagaimana pemanfaatan HP. Jadi Bapak Ibu dikhawatirkan jangan sampai ketika kita menjelaskan ini kemudian Bapak Ibu sudah tidak lagi menggunakan
video pembelajaran lewat yang berbasis Android. Nah, tapi ini adalah bagian daripada kreasi dan guru tentunya harus banyak berinovasi dalam menyajikan materi. Nah, olehnya itu apa yang disajikan Suwardi malam ini harapannya adalah bisa menjadi apalagi di era di saat ini COVID-19 ini, dia memang mengajak kita untuk lebih berkreasi lagi ya. Nah, harapannya itu Bapak Ibu yang berbahagia, kaitannya dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Suwardi, kemudian pertanyaan-pertanyaan daripada teman-teman semua tadi itu mudah-mudahan menjadi. Ada pertanyaan di chat kayaknya. Ya, mungkin masih ada pertanyaan. Ya, Bu Sri ya. Ya, silakan Bu Sri. Ya, Bu Sri. Iya Pak. Waalaikumsalam. Silakan Bu Sri. Terima kasih. Mohon maaf ini baru masuk terlambat karena ketiduran. Saya penasaran Pak, apa bisa yang jadi atau kalau tidak saya boleh tahu aplikasinya namanya apa Pak? Ya, nanti ini ya, Terima kasih. Ibu foto ya. Nanti Ibu ambil materinya di sini. Iya, iya. Bisa sebentar aja. Saya Kemudian ada dua pertanyaan ini. Yang pertama tadi dari Ibu Sri, satunya dari Ibu Rahma Bugis. Itu di chatnya gini. Ada pertanyaannya beliau begini, apakah kita melakukan editing video seperti memotong, memberi efek dan lainnya? Sri dulu, nanti bisa nanti. Ini Bu linknya Bu Sri nanti bisa ambil ini, ada tayangan penjelasan materi ini juga ada di YouTube saya. Kemudian materinya bisa diambil Bu, boleh difoto, tinggal di download. Dan di YouTube saya juga itu ada contoh ini, termasuk guru utama kita Pak Ode, ketua itu sudah membuatnya sudah lama dan sudah ada di YouTube beliau juga. Nanti di YouTube saya ini tayangan penjelasan materi ini ada di YouTube saya juga. Ini bisa gambar, bisa diklik video, dicari di situ ada contoh-contoh video pembelajaran itu. Gimana mengupload ke YouTube juga ada. Atau linknya di share aja di room chat. Mana itu? Oh, linknya ya. Ya, karena kalau di foto ya di mana aja fotonya. Screenshot saja Pak. Ya. Saya bagi juga di. Ya, Ibu Sri masih ada lagi ya? Iya Pak, sudah. Terima kasih. Ya, makasih Bu Sri. Semoga berkah. Ibu Rama. Sabar ada Pak. Iya. Jawab Ibu. Saya minta dulu. Saya bagi dulu di chat. Rama. Linknya. Ibu Rama ya. Mic-nya udah aktif. Langsung aja. Bu Rahma. Silakan. Iya. Terima kasih. Maaf baru gabung. Ya, pertanyaannya sih masuk dalam kategori aplikasi yang luar biasa untuk video pembelajaran. Cuman ada yang ganjil sih sebenarnya dari aplikasi-aplikasi yang sudah biasa dipakai untuk video pembelajaran untuk aplikasi, karena mungkin saya sudah lihat fitur-fiturnya, ada beberapa fitur di situ, icon. Mungkin kalau di situ tadi ada saya sudah masukkan chat dia, kita misalkan kita men-screen atau meng-edit video seperti memotong atau meng-cut dari misalkan kalau kita buat dalam bentuk PowerPoint, karena biasanya video pembelajaran saya itu biasa menggunakan PowerPoint.
kita bisa berikan efek tidak, atau berikan semacam apa namanya, istilahnya menyempurnakan daripada video pembelajaran kita ini atau tidak. Ya, mungkin itu, ya, Pak. itu aja ya Bu Rama. Ya, Bu Rama. Ya. Ya. Jadi kita langsung jawab ya. Ya, boleh. Ya. Oke. Jadi Ibu Ya. Maya. Jadi ini Ibu bisa lihat tayangan saya, Bu? Kelihatan nggak tayangannya? Ya. Yang bisa Kelihatan. share. Kelihatan nggak Bu? Yang ini gambar ini kelihatan tidak? Yang ini kelihatan Pak Dede? Ya, ada kelihatan. Nah, yang ini kan di sini ada, ini di tengah-tengahnya ini ada tulisan, ada apa namanya, video ya, ada video ini, ada lambang play di sini. Ada semacam gambar ini. Kita dulu aja ya. Ya, terbesar aja. Ini ya. Cukup. Jadi gini, kalau untuk mengedit, AZ recorder itu tugasnya hanya untuk merekam saja. Kalau Bapak Ibu mengedit, tergantung dari handphone dari Bapak Ibu. Ini handphone saya menggunakan Samsung tablet A8, itu bisa langsung mengedit. Jadi seketika maka akan tampil seperti ini di layar handphone saya. Yang ini di sini ada ini itu ini yang arahkan mouse saya di sini, ini ada lambang untuk edit, ada lambang, dan itu adalah fasilitas dari handphone kita. Jadi tidak mungkin tidak semua handphone bisa, tapi handphone tertentu kalau yang Samsung A8 itu bisa, juga yang Realme saya juga bisa. Terus tadi siang juga itu ada teman itu pakai Vivo juga bisa. Sudah ada di sini nanti tulisan edit, gambarnya itu biasanya seperti ini ya. Nih, ada juga gambar kayak pena pensil, videonya bisa dipotong, tambahkan efek bisa. Tergantung handphonenya. Seperti itu Pak Dede. Iya, Pak Suardi, ini mungkin soal menyangkut dengan fitur itu ya. Fitur itu kan yang tadi yang disampaikan oleh Ibu Ahmad tadi itu, kira-kira apakah tampilan PowerPoint lalu kemudian ada semacam fitur-fitur lain yang bisa ditambahkan sehingga kesan bahwa yang ditampilkan itu tidak hanya tampilan yang semacam yang ditampilkan oleh Pak Suardi tadi, tapi minimal ada semacam bayang-bayang lagi. Nah, apakah dari pembawaan aplikasi itu ada, ataukah memang itu bukan pembawaan daripada aplikasi? Aplikasi kita kan sudah bilang di awal, dia itu hanya merekam kita saja. Jadi merekam aktivitas yang ada di handphone kita, di layar handphone, dia merekam. Kalau misalnya Ibu menambahkan variasi di dalam tayangannya, berarti Ibu men-settingnya dari awal, dari PowerPoint-nya. PowerPoint-nya itu dibuat semenarik mungkin, sehingga menarik perhatian dari untuk efek tampilan. Misalnya ada gambar lucu-lucunya, ada efek animasi dan lainnya, itu GIF ya, boleh ditambahkan di PowerPoint-nya. Tapi kalau di aplikasinya tidak ada. Aplikasi itu hanya dia tugasnya merekam saja, itu tugasnya dia, dan menampilkan wajah kita ketika kita jelaskan materinya. Seperti Bu Rahma ya, Bu Rahma. Ya, dia Bu Rahma dia aja bisa dipakai. Kalau mau editing lebih bagus lagi, Ibu, boleh Ibu rekam videonya sedikit-sedikit, kemudian Ibu masuk ke handphone juga menggunakan KineMaster. Tapi pakai KineMasternya yang pro ya Bu ya, jangan yang ada watermarknya, Ibu. Itu juga masih menggunakan Android.
bahkan editingnya lebih cepat daripada kita gunakan Filmora 9. Ya, yang penting kameranya. Nanti kalau ada oleh waktu kita belajar mengedit edit lagi di situ. Nanti kalau ibu lihat di YouTube saya ada itu cara mengedit video, ada juga di situ menggunakan KineMaster. Akan. Iya Jadi Pak. Bu Rahma. Ya, Iya, makasih iya. ya, Bu Rahma ya. Iya Pak. Ya. Terima kasih Ya. Pak. Yang lain mungkin ada? Halo, Bapak Ibu. Halo, Pak. Halo DTV. DTV suaranya tidak kedengaran. Pak Isen nama channel Halo. YouTube-nya Pak, biar Tidak kedengaran suaranya. channel YouTube-nya. Nggak kedengaran suaranya, Pak. Halo, Adin, halo, Halo. Ya, ya, dengar ya? Oke, sip. ya, Pak. Ya. Channel Bapak bisa di-share supaya bisa dilihat nama channelnya supaya memudahkan teman-teman waktu searching di YouTube ya, yang panduan yang dibilang tadi. Sabar ya. Ya, Bapak Ibu, mungkin itu penjelasan daripada Pak Suwardi. Ya, mungkin tadi ada beberapa teman-teman guru juga sudah mempertanyakan apa yang disajikan, ya. Mudah-mudahan ini menjadi kita semua. Oke, itu Bu. Ya, ini mungkin Pak Suwardi. Channel YouTube saya di sini. Nanti Bapak Ibu bisa mengklik di video. Itu nanti ada penjelasan saya. Di sini ada membuat video pembelajaran sederhana. Ini. Kemudian di sini ada kalau ini karena ini milik saya. Ada live streaming juga tentang penjelasan materi tadi. Apa? Di sini ini penjelasannya. Saya video pembelajaran dengan ini juga dengan memanfaatkan aplikasi banyak. Akan Bapak Ibu lihat di situ. Ini nama akun saya yang pandai cari ini. Ini kayaknya promosi ini Pak Ali. Sekalian jangan lupa di subscribe. Ya, maksudnya kan Supaya kita aja. biasanya itu cari apa satu topik di YouTube. Di YouTube ini kan banyak channel. Kalau udah disebut nama channel, ya nanti punya Bapak banyak yang punya di situ. Ya, oke siap. Ya, maksud Siap, saya Pak. itu persoalan nanti mau subscribe like itu tergantung amal usaha. Thank you Pak. Thank you. Ya. Oke, jadi teman-teman nanti bisa dicari di sini ada semua cara men-setting video, bahkan untuk editing video menggunakan Android di KineMaster ada di sini. Biasa saya menggunakan live streaming, juga ada yang saya upload. Yang saya upload di sini ada juga live ya. Jadi kebanyakan live mungkin daripada yang upload. Oke, saya kira itu teman-teman. Channel saya nanti bisa dibuka. Juga di channel DTV itu bisa untuk tayangan malam ini ada juga di situ. Termasuk di channelnya Pak Abdul Rahman juga ada. Karena saya sudah kemarin dibagikan. Ya. Oke, saya kira itu Pak. Maka teman-teman guru sudah bisa melihat sebenarnya Bapak ya. Dan ini tadi Pak Ali bilang ini bukan bagian daripada promosi ya. Pak Mirlon lagi apa ini? Biasa gunakan dua kamera. Ya, Oh, gitu itu ya. ada pertanyaan di chat Ya. itu Pak, dilihat dulu dari Ibu Rahma. Rama kemudian dulu Fit ya. Ya oke. Itu Fitria Zibran. Ibu Fit. Itu sudah dikirim Bu di atas, sudah ada di atas ini tayangan penjelasan materinya ini ada di bagian atas. Mungkin belum lihat. Mungkin beliau baru masuk. Ini Ibu Rama ini. Ibu Rama ya. Saya Nah ini ini ada sudah lagi dikirim itu. Ada lagi. Terus di bawah ini ada apa ini?
Ratu Kaiza lah tanya katanya. Bu Rahma. Bilang Ratu Kaiza jangan Bu tanya. Rahma. Bu Rahma Bugis ada tambahan. Aplikasi Aziz screen recorder yang terbaru itu versi berapa? Oh, versinya. Ya. Oh iya. Baru ya. Tadi saya nggak sempat cek itu. Tapi ini kan biasanya kalau di download dia Ya. langsung terupdate Kalau yang download terbaru. sekarang itu yang terbaru. Kalau yang mau cek silahkan buka di Play Store, ketik. Nanti kalau ada minta update berarti ada versi yang baru. Kalau kita sudah install, jadi gini, kalau kita sudah install, sudah di handphone kita, terus kita masuk di Play Store lagi, kita ketik, nanti tidak muncul update. Kalau misalnya kita sudah pakai yang lama, kita diminta untuk update untuk ke versi Ya, yang Pak terbaru. Faisal, Pak Deden, silakan dilayani. Iya. Pak Faisal. Di Kabupaten Buru. Ya. Pak Faisal dari Buru, silakan. Oke, Ya, ya kalian. Oke, silakan makasih Pak Pak Deden. Faisal. Ya. Halo, Silakan Pak, silakan. yang ini Pak Suardin, mohon maaf. Tadi dari awal tadi saya coba langsung demo di laptop saya ya. Jadi ada apa di HP saya. Nah ini saya coba itu kalau kita recorder dengan apa yang kita tampilkan tadi seperti yang didemokan oleh Pak Suardin tadi. Jadi kita apa menampilkan PowerPoint, kita berbicara semua terekam. Nah saya mencoba untuk menampilkan link YouTube dan dia terputar di situ, ya lancar-lancar saja. Pada saat serius, pada yang saya bicara yang itu untuk di itu pinnya berjalan tidak yang tutup. Jadi maksudnya ambil itu semua karena dari YouTube itu tidak muncul. Oh, Itu mungkin demikian. Terima kasih. Ya di Ya, makasih di itu, Pak di- Faisal dari Kabupaten Pak Buru. Faisal, ya. Silakan Pak Ya. Arni. Ya, oke. Memang Pak Faisal sudah mengotak-atik lebih jauh ini. Saya memang kalau ke YouTube belum. Kalau video biasa sudah, tapi kemarin itu saya tayang normal, Pak. Tapi kalau ke YouTube saya belum pernah, Pak. Ini Pak Faisal lebih cepat ini. Lebih cepat dari saya. Jadi saya juga belum melihat di tampilan itu di pengaturan untuk suara yang ada di YouTube, Pak. Saya belum lihat. Karena di sini memang tidak ada, yang ada cuma untuk mic saja, yang rekam audio saja. Kecuali mungkin kalau, tapi tidak bisa karena dia tidak bisa menggunakan kamera belakang, cuma kamera depan saja. Oke, berarti itu salah satu kelemahan juga Pak Faisal. Salah satu kelemahan juga iya. bahwa tidak bisa menampilkan suara dari videonya, video di YouTube ya. Ya makanya saya pikir mungkin apa namanya saya punya handphone mungkin yang tidak support untuk itu. Akhirnya saya apa namanya hapus lagi aplikasinya, saya install ulang lagi sama saja. Oh, berarti mungkin aplikasinya yang tidak support mungkin ya. Saya sangka HP saya mungkin. Nah, makanya saya coba Pak, saya akan coba dulu. Ini saya lagi mencobanya juga. Ya. Saya coba. Di live ya, Pak Din. Sering tadi apa? Jaringan saya ada kurang bagus jadi dia sering putus. Saya Maksudnya cobanya nanti bisa dipraktikkan oleh teman-teman. Videonya mau di live streaming gitu. Proses perekamannya. Jaringan saya lagi kurang baik ini sekarang. Jadi, tadi sempat saya tayangkan handphonenya itu di live, tapi terputus. Karena saya mau apa namanya mau coba yang di ini nanti baru saya sampaikan ke teman-teman kalau misalnya startnya jadi. Saya rekam yang tadi Pak Faisal sampaikan di YouTube, saya coba dulu. Apakah bisa di saya? Ya, videonya jalan normal, cuman Saya lagi rekam di YouTube.
pakai aplikasi ini, kita coba apakah bisa atau tidak. Ini. Oke, saya matikan aja dulu ya. Kita lihat hasilnya. Saya lagi coba di YouTube, saya coba dulu. Apakah bisa aja ya? Bisa jadi, Pak. Ya. Oke. Pak Faisal? Di saya Ya, jadi, halo, Pak? halo, halo. Halo, di saya bisa, Pak? Jadi ya? Ya, di saya jadi. Nah, maksudnya link yang ini, maksudnya di video yang kita ambil dari YouTube itu, kita langsung apa namanya, screen recorder jalan. Nah, jadi kita langsung stop sementara, kita ambil di YouTube, maksudnya kita putar, langsung kita kasih aktif recorder, jalan. Tapi pada saat selesai kita putar hasil recorder kita itu, sampai di video itu suaranya tidak ada. Videonya jalan, cuma suaranya tidak ada. Ya, di saya jadi, Pak. Ini, Pak. Oh gitu ya, berarti HP saya mungkin. Ya, di saya jadi, Pak. Saya matikan aja dulu ya. Nih. Tergantung amal usaha. Ya. Di saya jadi, Kalau Pak. ini jawabannya selesai. Saya coba ini jadi, Pak. Oke, mungkin tergantung dari tipe handphonenya, Pak. Oke. Deal. Sip. Terima kasih. Saya belum Ya, Pak Faisal dari Kabupaten Buru. nomor pertama ini masuk ke situ. Kayaknya HP-nya itu minta baru itu. Ya. Oke, ada lagi teman-teman, Ya. silakan. Pak Tahir ya. Pebas. Pak Tahir. Pak Bas, silakan Pak Bas. Oh, Pak Bas. Ya, makasih untuk waktunya. Izin sedikit bertanya, Bang. Ya, ini tertarik ini. Untuk versinya yang saya pakai sekarang ini kan versi updatean 20 April 2020. Tentunya sudah berubah dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Din. Ada fitur tambahan terkait dengan langsung ini terkait juga dengan pertanyaan daripada Pak Tahir terkait dengan apakah bisa kita simpan dengan eksternal. Ya, yang updatean terbaru ini Pak. Bisa ya? Dia bisa live, Pak. Bisa live di Iya, Facebook kalau live bisa, Pak. YouTube. Mungkin sedikit saya juga belum pernah coba, mungkin bisa disampaikan di forum ini juga biar kita semua bisa paham juga terkait dengan live di rekamannya ya, maksudnya rekamannya ini langsung live di YouTube dengan Facebook. Mungkin itu Bang pertanyaannya. Ya, makasih Bang. Oke, jadi tadi saya tanyakan dulu ya. Di aplikasinya tadi itu di awal, di tampilan pertama tadi itu, tampilan awal tadi kan seperti ini ya teman-teman. Oh, sabar, belum kelihatan ya. Saya share dulu. Nah, yang ini teman-teman, ini yang di harapannya ini. Ini teman-teman. Jadi yang ini tadi yang Pak Bas maksudkan itu kita bisa live. Tidak ada ini tampilan yang ini. Yang terbaru itu sudah bisa. Jadi kita bisa live di YouTube dan di Facebook.
oh ini tipe lomba video yang ini. Nah, nanti ketika teman-teman klik, biasanya dia minta persetujuan dulu. Kita mau ke tadi saya sudah kalau kita mau live ke YouTube, kita tinggal pilih kita mau ke YouTube atau ke Facebook. Dia hanya bisa untuk dua saja, ke YouTube atau ke YouTube. Malah kita akan diarahkan untuk ada persetujuan dulu. Kita persetujuannya itu ke email kita. Tadi saya coba live tidak jadi. Kenapa ya? Kita aktifkan dulu. Kita bilang yang lakukan aktivitas itu kita yang aktifkan dulu. Kita aktifkan di email kita dulu, baru bisa live. Berikutnya, jadi ini bisa Pak, dari Pak Bas yang ini bisa live di YouTube. Nanti kalau langkah-langkahnya itu nanti kita boleh kita bahas tambahan baru Pak Bas. Jadi tadi Pak Tahir, mungkin Pak Bas punya maksud itu gini, untuk mengakali supaya video itu bertahan lama. Mungkin Pak Tahir tadi, begitu Pak Bas ya? Iya, seperti itu. Iya betul Bang. Iya. Oke. Jadi tujuannya Pak Bas itu kita bisa live, tersimpan langsung ke YouTube. Jadi video itu bisa kita bahas supaya yang Pak Tahir tadi bilang untuk mengatasi teman-teman yang memorinya sedikit begitu. Oke Pak Bas, terima kasih Pak Bas. Iya Bang. Ya, makasih. Halo Pak Bas, suaranya agak terganggu. Dia minta mikro itu. Ya Pak Bas, ini mudah-mudahan kalau ya baik Bapak Ibu, masih ada yang mau disampaikan, silakan. Pak Weno silakan. Mana Pak Weno? Pak Weno, silakan Pak Weno. Tidak ada. Halo Pak Weno, dari Sakame Senusa, silakan Pak Weno. Silakan Pak Weno yang punya Sakame Senusa. Jelas. Ya Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Pak Tidak ada itu. Kalau Pak Mirul itu sudah, Pak Mirul itu biasa masalah saya. Pak Mirul ini kan insya Allah. Ibu Fit sudah kemana nih Ibu Fit? Mungkin ada mau disampaikan Ibu Fit. Ya Bapak Ibu, mungkin masih ada yang mau disampaikan. Tidak ada lagi Pak. Ya, kayaknya semua Sudah mantap. Sudah mantap Pak. Ya, Bapak Bapak Center sudah mantap. Sudah mantap dan saya sudah mencoba juga. Jadi saya ya. Bapak Ibu, jadi aplikasi ini jika kita gunakan kreasi dan pas kaitannya tentang KD-KD, ada kompetensi dasar psikomotor ya, yang KD4. Kita bisa manfaatkan aplikasi ini yang dilatih ke siswa. Jadi siswa bisa buat project lewat aplikasi ini. Hanya untuk setingkat SMP, SMA kan linknya udah sampai ke YouTube kan. Ya, mereka bisa berkreasi, mungkin ada proyek yang mereka buat, mereka dokumentasikan, lalu mereka presentasi di aplikasi ini. Nah, linknya bisa menjadi tagihan produk. Nah, ini beberapa sekolah yang saya lihat, saya pantau itu pakai ini ya, tapi ini kan banyak, bukan saja screen recorder, tapi ada banyak
Tapi hari ini kita rekomendasikan AZ Screen Recorder karena mudah, simpel, dan lebih diutamakan lah ya ketimbang yang lain. Ya. Mungkin itu Pak Dim untuk pemanfaatan di samping untuk guru, siswa juga semestinya sih, tapi sebenarnya juga bisa dipakai. SD tidak sudah ada juga Pak bisa SD. Tapi masalahnya siswanya tidak memiliki handphone sih. Tapi kalau di sekolah saya saat ini, termasuk saya sendiri, anak-anak punya portofolio untuk tugas proyeknya terakhir itu adalah membuat penjelasan materi, rangkuman materi, dan mereka buat dalam bentuk video dan di-upload. Dan sudah ada beberapa siswa yang sudah ngumpul. Jadi awalnya mereka itu canggung untuk mau berbicara di depan kamera, tapi karena saat tekan-tekan, biasakan, akhirnya mereka sekarang berani untuk berbicara di depan kamera. Banyak nilai karakter yang kita dapatkan dari membiasakan siswa menggunakan hal-hal seperti ini dalam pembelajaran. Artinya gini, ketika kita membiasakan mereka memanfaatkan YouTube itu ke hal-hal yang positif, artinya Bapak Ibu telah membantu meminimalisir kebiasaan mereka yang buruk pada saat menggunakan handphone itu. Ya. Nah, yang kedua, ada beberapa juga nilai-nilai karakter, kreativitas, terus percaya diri yang tadi disampaikan oleh Pak Din tadi. Ya. Untuk tampil di hadapan kamera, dia kan pasti ulang-ulang, dia mencoba terus, salah, ulang lagi ya. Nah, linknya dibawa ke YouTube. Jadi harus dibiasakan, jangan kirim video Bapak Ibu ya untuk produk, upayakan link supaya grup-grup WA kita, grup-grup sosmed kita itu tidak berat ya. Seperti itu. Silahkan Pak Deden, waktu kita tinggal 10 menit. Ya, baik. Terima kasih Pak Alvin atas tambahan materinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penguatan kita bersama ya. Ya, karena waktu kita tinggal 10 menit, kita beri sesi terakhir ya untuk Bapak Ibu. 2 menit dari sekarang, mungkin ada mau disampaikan Bapak Ibu, silakan. Sudah tidak ada lagi ya? Halo Bapak Ibu. Ya. Pak Din nanti bisa nomor HP-nya di-share di chat ya. Barangkali ada dalam praktek nanti ada teman-teman yang mungkin ada kendala bisa hubungi langsung ke Pak Din. Ya baik Bapak Ibu, mungkin kita akan akhir materi kita ya. Saya berharap mungkin penyampaian terakhir ya, penutup dari Pak Suwardi, silakan. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kita di Ikatan Guru Indonesia selalu berusaha untuk berbagi. Mungkin apa yang saya sampaikan tadi ada kata-kata yang kurang enak didengar, itu adalah kesalahan saya sendiri, dan teman-teman boleh mengambil yang baik-baiknya saja, yang buruknya dibuang jauh-jauh ya. Jadi cuma itu harapan saya, dan sekali lagi saya selalu bilang di setiap akhir pertemuan kita, selalu saya bilang gini, kita ini adalah guru Bapak Ibu. Guru itu kita akan menghadapi siswa yang ke depan, yang bukan siswa hari ini yang tidak memiliki kemampuan IT. Tapi sekarang anak-anak yang sekarang di SD saja, kelas 1 seperti anak saya kelas 1 SD saja sekarang luar biasa. Padahal dia belum tahu baca, tapi bisa memutar video, bahkan mencari video anak-anak di YouTube. Makanya saya sekarang di handphonenya dia itu saya sudah hapus semua aplikasi YouTube, saya gunakan YouTube Kid. Jadi mereka itu akan seperti kata Nabi kita yang Muslim, bahwa mereka akan hidup di zamannya. Jadi Bapak Ibu, mari kita terus berlatih terus menerus, jangan bosan-bosan, terus berlatih ya, ilmu kita tingkatkan, karena kita akan menghadapi siswa yang ke depan semakin cerdas, apalagi itu mereka lebih hebat dari kita nanti. Jadi kita jangan bosan-bosan untuk berlatih terus. Saya kira itu saja kata-kata dari saya. Terima kasih Pak Deden, Pak Al, Pak Bas, Pak Miron semuanya, Bu Pit juga, dan rekan-rekan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu sajian materi yang disampaikan oleh Pak Suwardi terkait dengan desain video pembelajaran yang berbasis Android. Mudah-mudahan dalam penyajian materi ini bukan hanya aplikasi yang menjadi pembaharuan ya,
Tapi tadi mungkin berkaitan juga dengan HP ya. Nah, olehnya itu Bapak Ibu tidak boleh berputus asa. Jangan sampai karena HP yang kemudian menjadi bagian daripada kendala itu, kemudian teman-teman yang ada malam ini kemudian tidak lagi bisa meneruskan apa yang tadi disajikan oleh Pak Fadi. Nah, mungkin sudah banyak hal yang disampaikan oleh Pak Suhardi, Pak Alfi ya, kemudian teman-teman semua, bahwasanya guru itu memang dipacu untuk bagaimana bisa ada desain-desain pembelajaran yang lebih memberikan semangat buat anak-anak kita ya. Karena ketika kita menampilkan materi yang sifatnya itu saja, maka terjadi semacam ada kebosanan di anak-anak kita. Nah, olehnya itu guru saat ini memang dituntut untuk lebih berinovasi lagi ya. Nah, terima kasih buat teman-teman guru hebat yang ada di Kual ya, kemudian di Maluku Tenggara ya, kemudian ada juga yang dari guru, ada juga yang dari Kabupaten Serang Barat ya, kemudian Kota Ambon. Mudah-mudahan dalam pengajian materi ini bisa bermanfaat bagi kita. Ada kata bijak dari Khairil Anwar, dia berkata bahwa orang hebat bisa melahirkan karya yang bermutu ya, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang yang hebat. Nah, saya kira dari semoga guru-guru hebat ini bisa menampilkan apa yang menjadi harapan untuk bangsa dan negara ini. Apalagi di kondisi COVID-19 ini, kita stay di rumah, maka guru-guru bisa dituntut untuk bagaimana bisa berinovasi lebih ya. Nah, kaitannya dengan konsep pembelajaran daring ini sudah menjadi tuntutan, dan harapannya teman-teman ini yang hari ini kemudian berkolaborasi serta intinya memberikan pembelajaran untuk teman-teman yang ada di Maluku ya, dan kayaknya sudah keliling ini, dan mudah-mudahan ini menjadi aspek yang baik. Nah, saya kira itu. Terima kasih sebelumnya Pak Alfi juga selaku Om yang malam ini memberikan ruangnya. Mudah-mudahan bisa di bulan puasa ini, apalagi tinggal 2 hari ya Pak Alfi ya. Mudah-mudahan kita masuk di bulan puasa ini bisa ada manfaat ya, dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa ya, dengan kondisi Ramadan. Stay di rumah ya. Ya, mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Deden dan Pak Suhardin yang telah menjalankan tugas dengan baik malam ini. Luar biasa ilmunya, semoga menjadi amal jariah dan dapat kita aplikasikan untuk peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kami akhiri selingan 22 ini, perlu kami informasikan bahwa besok adalah selingan terakhir kami. Batch 23 akan kami tutup dengan materi yang sangat menarik, mulai dari kita jalan dengan selingan 1 sampai 22, dari desain pemanfaatan aplikasi virtual, pembuatan bahan ajar, bahan evaluasi, sampai video pembelajaran, baik yang menggunakan smartphone maupun komputer. Besok ini Bapak Ibu, temanya adalah membuat game ya. Bapak Ibu akan dilatih membuat sebuah game yang nanti akan dimanfaatkan juga melalui kelas-kelas daring ya. Yang berikut sebagai informasi juga, selama bulan puasa selingan kami tutup di jam yang terjadwal sekarang. Nanti akan kami pikirkan tekniknya seperti apa selama bulan puasa, apakah harus siang dan apakah kita nanti sampai setelah bulan puasa. Yang terakhir, mewakili ketua dan presidium serta pengurus dan anggota Ikatan Guru Provinsi Maluku dan semua Dewan Pimpinan Daerah IGI di 11 kabupaten kota mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan puasa. Semoga wabah ini cepat selesai dan kita bisa melaksanakan tugas seperti biasa, yang mana sebagian besar kita sudah kangen dengan sekolah dan anak-anak kita.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama perjalanan kami mulai dari dibuka dari awal sampai akhir tadi terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.